Spora bakteri. Definisi umum spora adalah unit reproduksi baik seksual maupun aseksual pada bakteri, algae, fungi, dan sebagian tumbuhan seperti lumut dan tumbuhan paku. Menurut Jackson, spora biasanya mikroskopik dan uniseluler. Namun pada organisme tertentu, spora bukan berfungsi sebagai alat reproduksi. Fungsi spora bakteri. Bakteri membentuk spora atau endospora untuk mempertahankan dirinya, misalnya ketika nutrisi yang dibutuhkan tidak ada atau ketika lingkungan berubah menjadi ekstrim sehingga dapat menyebabkan bakteri mati. Kemudian, bakteri membentuk endospora yang merupakan sel tidak aktif namun sangat resisten. Jenis spora berdasarkan fungsi dibagi menjadi 4, yaitu diaspora, endospora, chlamydospora, dan zygospora. Dilansir dari Department of Microbiology Cornell University, endospora dapat melindungi materi genetik sel bakteri dari serangan lingkungan yang dapat membunuh bakteri seperti suhu tinggi, radiasi, pengeringan, kerusakan kimia, dan penghancuran enzimatik. Dalam pengamatan spora bakteri diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal spora. Pewarnaan tersebut adalah dengan penggunaan larutan hijau malakit 5% dan untuk memperjelas pengamatan, sel vegetatif juga diwarnai dengan larutan safranin 0,5% sehingga sel vegetatif ini berwarna merah. Dengan demikian ada atau tidaknya spora dapat teramati. Bahkan, posisi spora di dalam tubuh sel vegetatif juga dapat diidentifikasi. Namun ada juga zat warna khusus untuk mewarnai spora dan di dalam proses pewarnaannya melibatkan treatment pemanasan, yaitu spora dipanaskan bersamaan dengan zat warna tersebut sehingga memudahkan zat warna tersebut untuk meresap ke dalam dinding pelindung spora bakteri. Bakteri yang menghasilkan spora. Jenis-jenis bakteri tertentu, terutama yang tergolong dalam genus Blygos dan Clostridium mampu membentuk spora. Spora yang dihasilkan di luar sel vegetatif, ekspora atau di dalam sel vegetatif endospora. Bakteri membentuk spora bila kondisi lingkungan tidak optimal lagi untuk pertumbuhan dan perkembangannya, misalnya medium mengering, kandungan nutrisi menyusut, dan sebagainya. Beberapa spesies bakteri menghasilkan spora eksternal. Strepitococcus misalnya menghasilkan serantaian spora disebut conodia yang disangga di ujung hifa, suatu filamen vegetatif. Proses ini serupa dengan proses pembentukan spora pada beberapa cendawan. Adapun contoh bakteri lain yang dapat membentuk spora adalah bakteri dari genus Sporaletitus dan Spora rosanicina. Genus Bacillus terdiri dari banyak jenis. Mereka bisa membentuk spora dan bersifat aerobik. Bakteri ini bersifat aerob dan non-metil, merupakan bakteri pertama yang terbukti sebagai agen penyebab penyakit antraks yang mematikan. Antraks memang awalnya menyerang hewan, namun karena sifat sporanya yang tahan pada situasi yang kurang menguntungkan, maka apabila daging hewan ternak yang terserang antraks tidak diproses dengan benar, maka spora antraks akan tetap ada dan akan hidup pada manusia yang memakannya. Spora antraks dapat tahan hidup di tanah selama 10 tahun. Manusia biasanya terinfeksi karena menghirup spora antraks. Metode pewarnaan. Pewarnaan spora metode Klein. Prinsip dengan pemanasan pori-pori dinding spora akan membesar sehingga zat warna dapat masuk. Untuk cara kerjanya dapat dilihat dalam PPT berikut. Metode pewarnaan. Pewarnaan spora metode Schaefer-Fulton. Dengan prinsip endospora pertama diwarnai dengan melantith green dengan proses pewarnaan, lalu dilakukan pencucian dan ditutup dengan safranin. Cara kerja dapat dilihat pada PPT. Hasil pewarnaan dapat dilihat pada gambar di atas. Kapsul bakteri. Kapsul merupakan lapisan polimer yang terletak di luar dinding sel. Jika lapisan polimer ini terletak berletakan dengan dinding sel, maka lapisan ini disebut kapsul. Tetapi jika polimer atau plaksakarida ini tidak berletakan dengan dinding sel, maka lapisan ini disebut lendir. Fungsi kapsul. Kapsul berfungsi untuk menempel pada substrat dan memberikan resistensi dan perlindungan diri terhadap sistem pertahanan inang. Kapsul bergelanting juga dapat berperan sebagai pengikat antara sel-sel pada bakteri untuk membentuk koloni. Kapsul dianggap sebagai faktor virulensi karena meningkatkan kemampuan bakteri untuk menyebabkan penyakit, misalnya mencegah fagositosis. Kapsul dapat melindungi sel dari penelanan oleh sel eukariotik seperti makrofag.
Antibodi spesifik kapsul mungkin diperlukan untuk terjadinya fagositosis. Kapsul juga mengandung air yang melindungi bakteri dari kekeringan. Mereka juga mengecualikan virus bakteri dan sebagian besar bahan beracun hidrofobik seperti deterjen. Bakteri yang menghasilkan kapsul. Kemampuan menghasilkan kapsul merupakan sifat genetis, namun produksinya sangat dipengaruhi oleh komposisi medium, tempat ditumbuhnya sel-sel yang bersangkutan. Komposisi medium juga dapat mempengaruhi ukuran kapsul. Ukuran kapsul berbeda-beda menurut jenis bakteri dan juga dapat berbeda di antara jalur-jalur berlainan dalam suatu spesies. Pada beberapa jenis bakteri, adanya kapsul sebagai petunjuk virulenis. Semua kapsul bakteri tampaknya dapat larut dalam air. Komposisi kimiawi kapsul ada yang berupa globusa, misalnya dektrosa pada Leeuwenhoek mesenterides. Polimer gula amino, misalnya asam hyaluronat pada Staphylococcus pyogenes. Polipeptida, misalnya polimer asam disulfat pada Bacillus anthracis, atau kompleks polisakarida protein. Bakteri yang menghasilkan kapsul. Kapsul ditemukan paling umum di antara bakteri gram negatif. Contohnya yaitu Escherichia coli, Neisseria meningitis, dan lain-lain. Namun, beberapa bakteri gram positif juga memiliki kapsul, seperti bakteri Bacillus dan Streptococcus. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada PPT. Berbagai penyakit terbukti disebabkan oleh bakteri yang mempunyai kapsul seperti Bacillus anthracis atau penyebab antraks, Clostridium perfringens atau penyebab gangren, dan Streptococcus pneumonia atau penyebab penyakit pneumonia. Pewarnaan kapsul. Kapsul merupakan lapisan materi polisakarida yang mengelilingi sel-sel bakteri dan dapat bertindak sebagai pelekat pada sel inang. Kapsul dapat diketahui dengan pewarnaan bakteri menggunakan KV atau kristal violet dan CuSO atau tinta Cina. Kapsul merupakan struktur luar pelindung sel yang disekresikan oleh dinding sel. Hanya bakteri tertentu yang membentuk kapsul dan tidak semua jenis bakteri mempunyai kapsul. Adanya kapsul dapat dijadikan sebagai proses klasifikasi dan identifikasi bakteri, seperti bakteri yang menyebabkan penyakit antraks. Penyakit yang ditemukan pada hewan ternak tidak memproduksi kapsul saat tumbuh di luar tubuh inang, akan tetapi membentuk sel kapulsan menginfeksi tubuh inang. Pewarnaan kapsul tidak dapat dilakukan sebagaimana melakukan pewarnaan sederhana. Pewarnaan kapsul dilakukan dengan menggabungkan prosedur dari pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Masalahnya adalah ketika kita memanaskan preparat dengan suhu yang tinggi, kapsul akan hancur. Sedangkan apabila tidak melakukan pemanasan pada preparat, bakteri akan tidak dapat menempel dengan erat dan dapat hilang ketika kita mencuci preparat. Metode pewarnaan. Pewarnaan kapsul metode His. Cat yang dipakai basic fuksin atau dengan pencuci alkohol. Cara kerja dapat dilihat pada PPT berikut. Kerja pewarnaan kapsul dengan metode Griffins dapat dilihat pada PPT berikut. Metode pewarnaan. Pewarnaan kapsul tinta dia kering. Seperti pada pewarnaan negatif, yaitu difiksasi dengan metil alkohol, kemudian dikeringkan dengan bunsen, di mana hasil bakteri dan latar belakang gelap, kapsul bakteri akan relatif terang. Pewarnaan kapsul tinta India basah, yaitu bakteri tinta India akan tertutup, kemudian kapsul akan terlihat seperti lingkaran jernih. Hasil pengamatan dapat dilihat pada gambar berikut. Granula bakteri. Granula metakromatik disebut juga granula volatil. Granula metakromatik mengandung polifosfat, asam ribonukleat, dan protein. Granula metakromatik sangat mungkin mempunyai fungsi sebagai sumber cadangan energi dan menyimpan cadangan makanan bagi bakteri. Granula metakromatik sering ditemukan pada jenis-jenis kuman patogen tertentu dan berbentuk khas untuk kuman tersebut. Di dalam sitoplasma dapat ditemukan granula metakromatik yang di dalam sediaan mikroskop. Granula metakromatik tidak hanya ditemukan pada
Corynebacterium diphtheria, tetapi juga di beberapa bakteri selain Corynebacterium diphtheria, fungi, algae, dan protozoa. Selanjutnya, bakteri yang menghasilkan granula. Berbagai penyakit terbukti disebabkan oleh bakteri yang memiliki granula, yaitu meliputi granula inguinal atau donovanosis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis. Penyakit ini biasanya terjadi pada orang yang aktif berhubungan seksual baik secara vaginal maupun anal. Pewarnaan granula. Ada 3 cara kerja dengan ketiga jenis pewarnaan untuk melihat granula metakromatik. Ketiga pewarnaan tersebut adalah pewarnaan Leuchter, Albert, dan Neisser. Dari ketiga metode tersebut, metode yang sering digunakan adalah metode Neisser. Sedangkan metode Albert dan Leuchter kurang populer karena tidak diajarkan pada praktikum mikrobiologi. Tetapi pewarnaan metode Albert sering dibahas pada buku-buku terbitan WHO. Pewarnaan granula metode Albert dan Christensen. Pada pengecatan dengan toluidin blue, granula bakteri akan berwarna hitam karena sifat metakromatik dan tidak akan larut oleh air, sehingga pada pemberian safranin warna granula tetap hitam. Sedangkan pada badan bakteri, warna dari toluidin blue akan larut dalam air dan mengambil warna merah dari safranin. Pewarnaan granula metode Leuchter. Pada prosedur Leuchter digunakan satu warna sederhana yaitu metilen biru. Granula tampak berwarna biru gelap dan sitoplasma bakteri berwarna biru terang. Cara kerja dapat dilihat pada PPT tersebut. Pewarnaan granula metode Neisser. Pengecatan dengan Neisser A menyebabkan granula bebas earth atau Polychaetes berwarna violet hitam. Cat tadi oleh granula bakteri dipegang kuat terhadap air, sehingga dengan cat Neisser B tidak berubah atau luntur, badan bakteri akan terlunturkan oleh air yang terdapat pada Neisser B, sehingga mengambil warna kuning atau coklat dari Neisser B. Cara kerja dapat dilihat pada PPT tersebut. Hasil pengamatan akan terlihat seperti gambar berikut. Flagella bakteri. Flagella adalah struktur seperti rambut pada permukaan bakteri yang dapat ditemukan pada salah satu ujung bakteri, kedua ujung bakteri, dan seluruh permukaan bakteri. Fungsi flagella berfungsi menyediakan sarana penggerak bagi bakteri, tapi tidak semua bakteri memilikinya. Bagian tubuh bakteri ini akan berdenyut dengan gerakan seperti baling-baling untuk membantu bakteri dalam bergerak menuju nutrisi, menjauhi bahan kimia beracun, dan menuju cahaya pada sebagian bakteri. Berdasarkan letak dan jumlahnya, flagella bakteri dibagi menjadi 4 tipe, yaitu monotrix, amphitrix, prolifitrix, dan polytrix. Berikut merupakan contoh bakteri dan tipe flagella yang dimilikinya. Satu yaitu tidak berflagella, yaitu ada Klebsiella pneumonia. 2 monotrix, yaitu Vibria cholerae, Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter spp, dan Caulobacter crescendus. 3 amphitrix, yaitu ada Alcaligenes vagae, Campylobacter jejuni, Rhodospirillum rubrum, dan Magnetospirillum. 4 lophotrix, yaitu Spirillum dan Pseudomonas fluorescens. 5 peritrix, yaitu Proteus fulguris, Salmonella typhi, Escherichia coli, Bacillus subtilis, dan Klebsiella. Berbagai penyakit terbukti disebabkan oleh bakteri yang mempunyai flagella seperti Salmonella typhi yang menyebabkan tipes abdominalis atau demam tifoid, bakteri Vibrio cholerae yang menyerang tikus. Apabila menginfeksi manusia bisa menyebabkan penyakit kolera. Penyakit ini menyerang saluran pencernaan dalam gejala muntah, diare, dan kecang perut. Bakteri ini sangat ganas dan bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Penderita biasanya kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar. Klebsiella pneumonia. Bakteri ini menyebabkan penyakit pneumonia. Pneumonia adalah proses infeksi akut yang menyerang mengenai jaringan paru-paru atau alveoli. Pewarnaan flagella. Metode pewarnaan flagella bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya struktur flagella pada dinding sel bakteri. Langkah ini menjadi salah satu bagian dari kegiatan identifikasi untuk menentukan jenis bakteri. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tipe-tipe flagella bakteri. Prinsip pewarnaan flagella adalah membuat organel tersebut dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan mordan dalam jumlah yang cukup. 2 metode pewarnaan flagella yaitu metode Gray dan metode Leveson.
metode Gray digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengena walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan yang khusus. Pada pewarnaan flagela, larutan kristal violet bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tanik dan aluminium kalium sulfat bertindak sebagai mordant. Kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel, sehingga meningkatkan ukuran nyata flagel. Metode pewarnaan flagela. Pewarnaan flagela sebelum dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Flagela diameternya terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop cahaya. Sel bakteri dicampur terlebih dahulu dengan suspensi garam dari asam tannan sehingga diameter flagela lebih besar. Kemudian diwarnai dengan basi glusin dan dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Pewarnaan flagela metode Gray. Flagel mampu mengikat zat warna karena penggunaan mordant dan berwarna merah ungu lebih mudah dan sel vegetatif akan berwarna merah ungu apabila dilakukan pengecatan flagel metode Gray. Cara kerja dapat dilihat pada PPT tersebut. Hasil pewarnaan flagela dapat dilihat pada gambar berikut.